Tidak lupa para pemirsa stasiun TV di rumah masing-masing yang kami hormati. Mujahadah Kubro sudah sangat lama, 50 tahun yang lalu, sejak Wahidiyah ditaklif oleh Mbah Yai di tahun akhir 63 awal 64. Setelah Mbah Yai radhiyallahu anhu mendapat perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perbaikan iman, akhlak umat dan masyarakat. Dari iman yang belum sempurna, yang masih terus musyarakah dengan Tuhan-Tuhan lain yang ada di diri kita. Berapa tahun Kubro telah dilaksanakan di Kedunglu. Sejak Kubro ini hanya sekitar orang 100-200 orang. Bahkan dulu saya teringat di serambi masjid itu aja ya, hanya di serambi masjid, tidak sampai di dalam masjid. Sehingga Perjuangan Wahidiyah memang sejak awal sekali, orangnya pun tidak ada orang yang besar, orang kecil-kecil semua. Dalam artian ilmu agama, semua umumnya pengamal itu kurang memiliki agama. Dalam bagi ilmu dan umum apalagi, dulu hanya lulusan SD semua. Dalam segi ekonomi, pengamal Wahidiyah adalah dari ekonomi lemah. Umumnya mereka buruh di kota, buruh tani. Dalam segi pejabat, tidak ada satu pejabat. Pengamal Wahidiyah itu untuk cari seorang Jogoboyo, cari itu sudah sangat jarang sekali. Hingga ketika ada 1-2 pengamal Wahidiyah dari kepala desa, betapa syukur kita oleh Allah ditambah sebuah kekuatan, yaitu kita punya pengamal yang menjadi lurah. Betapa rendahnya, kekuatan tidak punya apa-apa, harta tidak punya, umat jumlahnya sedikit, jabatan pun tidak punya, ilmu tidak punya, tapi oleh Mbah Yai diajak dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Allah nanti akan menolong kita. Dengan berdoa senantiasa diajak menangis oleh Mbah Yai. Hanya tangis kita kepada Allah itulah satu-satu yang kita miliki dalam perjuangan, dan rasa menggantungkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu-satunya modal. Mbah Yai mengajak riyadhah para pengamal Wahidiyah. Maka tidak sedikit pengamal dari daerah-daerah dulu riyadhah ngebleng Mbah Yai di Kedunglu ini berhari-hari sampai 40 hari, bahkan ada yang sampai bulanan, tahunan riyadhah di Kedunglu ini. Itulah yang dimiliki Perjuangan Wahidiyah, karena serba kurang dalam segala bidang. Tapi para hadirat, justru dalam kekurangan itulah manusia tidak pernah membanggakan apa-apa. Membanggakan ilmu tidak punya,
membanggakan jabatan, dia pun orang kecil, membanggakan harta, dia pun orang marah. Justru itulah pengawal Waidiyah, tidak ada yang merasa memiliki kekuatan apa-apa, sehingga terus menangis kepada Allah. Allah memberikan pertolongan, perhatian, orang-orang, para aulia-aulia, baik yang hidup yang mati, berdatangan membantu. Orang-orang yang mati datang membantu, bahkan tidak sedikit dari kalangan makhluk halus datang menjadi pengamal Waidiyah. Banyak daerah-daerah yang dikenal angker, dikenal banyak makhluk halusnya, justru di sana banyak pengamal Waidiyah. Tidak sedikit orang yang mendengar bahwa di daerah itu kalau malam terdengar suara gemuruh orang bermujahadah, ternyata itu makhluk halus. Tidak sedikit di kubra begini ini dulu berdatangan makhluk-makhluk halus pengamal Waidiyah yang konon itu namanya jin, dari Jepang, dari Madura, datang hadir bersama-sama pengamal di tengah-tengah kubra. Bahkan ada salah satu jin dari Sumeneb kalau nggak keliru, itu kawin dengan salah satu pengamal sholat Waidiyah. Sering datang bersama suaminya, dan dia mengatakan setara gubernur pangkatnya. Juga datang para jin dari Jepang, sehingga pada satu saat ada peristiwa, yaitu ada Al-Masyhur Gus Umar Faruk Mojokerto. Ini masyhur aulia, dia juga mengamal, orangnya halus, hampir sama dengan Mbah Yai Majid. Satu saat dia kubro ini tidak bisa hadir, entah karena sesuatu hal, kemudian dia tidak hadir. Satu saat pas kubro itu pulang, tahu-tahu rumahnya didatangi mobil Mercy, ada lebih daripada 5, dan tanpa plat nomor semua. Kemudian mengetok pintu, tahu-tahu sudah ada di dalam rumah tanpa dibuka oleh Ki Umar Faruk. Kemudian ditanya, "Saman dari mana?" "Saya dari Mujahadah Kubro di Kedunglu. Saya melihat Saman tidak hadir di Kedunglu, maka saya mampir ke sini. Saya adalah jin dari Jepang." Kemudian berkata, kalau manusia sudah tidak siap lagi berjuang, tidak mau lagi untuk menyiarkan Waidiyah, semua pengamal jin siap untuk menyiarkan Waidiyah. Ini pernyataan, dan tidak sedikit para makhluk halus dan nanti para pengamal yang tidak sakit, pura-pura sakit. Ini bagian saya, termasuk sampean, gitu kan. Terus Gus aku takut ya. Akhirnya besoknya sowan Mbah Yai Majid, minta maaf, saya diancam jin dari Jepang. Mbah Majid mengatakan, ya itu jin saja, nggak usah takut, kita tawakal saja, dan ini hanya sebuah peringatan saja Gus Umar. Ini sering dikatakan Mbah Yai pula, bahwa jika manusia sudah tidak siap menyiarkan Waidiyah, makhluk halus semua siap untuk menyiarkan Waidiyah. Para bapak, para ibu, sebagai zaman Rasulullah SAW, tidak sedikit dari jin yang akhirnya iman kepada Allah dan Rasul, sehingga ada masyhur masjid jin ya di Madinah, di Mekah.
Disitulah Rasulullah ketika dakwah, ada rombongan jin datang minta diberi Rasulullah, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Begitu dalam perjalanan kita tidak sedikit apa itu jin dari kerajaan Durawati di daerah Batu, jin dari kerajaan daerah Alas Ruban, itu di sana banyak pengalaman itu ya, dan masih banyak lagi. Bahkan ketika saya ke Banyuwangi kemarin, dalam perjalanan saya, insya Allah dari transit ke rumah adik saya berkata, di sini ada pengamal wahid ya. Saya mendengar ada tasawuran menyambut saya, tapi orang tidak ada. Ini ada pengamal jin di sini, saya katakan. Banyak sekali, mungkin jumlahnya manusia kalah dengan jumlah jin. Para datul, mari, apakah kita sudah tidak sanggup lagi dalam perjuangan ini? Sejak dulu kala makhluk halus ingin siap menggantikan manusia untuk berjuang. Para bapak, para ibu yang hormat, mari kita mumpung masih ada kesempatan ini, kita bangkit. Kita diberi kesempatan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Begitulah, jika kita dengan satu perasaan yang lemah, dhaif, penuh penyesalan, penuh tawakal, maka Allah akan memberi pertolongan. Tapi mengapa kita sekarang justru setelah menjadi besar, pengamalnya jutaan, tersebar di seluruh tanah air, bahkan sampai di negeri-negeri luar. Di Malaysia aja kita bentuk PW Malaysia, di Brunei Darussalam sudah kita bentuk, di Hong Kong sudah kita bentuk, di Makau, dan alhamdulillah ini ada teman kita yang berangkat ke Jepang, dan kebetulan ini anak diberi kelebihan spiritual yang sering saya katakan, anak muda yang diberi oleh Allah sedikit aroma. Dan kemarin datang pada saya, dia berangkat 3 orang ke Jepang resmi, dan ada saudaranya di sana, sudah ada 6 orang, dan berangkatlah berjuang ke Jepang kamu. Jangan niat mencari pekerjaan, maka jika kau berangkat perjuangan, kau pulang akan ada uang banyak. Tapi kalau hanya niat kamu mencari pekerjaan, kamu akan kecewa nanti. Berangkatlah sana, riadohlah dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah pada kamu. Bahkan dia berkali-kali minta, Romo saya minta doa sampean yang kun fayakun, ya seukuran kamu, tidak seukuran saya, tidak mungkin kamu. Ya udah, pokoknya saya minta seperti doa yang pengen miliki. Allahumma ya tajallani bi iradatika wa qudratika wa haulika wa quwwatika wa qahrika. Innama amru ila syai'an ayyakul kun fayakun. Ini insyaallah lagi bempeng akan ditajalli dengan qaharnya Allah, tajalli dengan iradahnya Allah, ditajalli dengan kekuatan Allah, haulnya Allah. Dan jika sudah tajalli itu, maka akan diberi kun, apapun yang kita inginkan Allah akan memberikan, tentunya sesuai dengan ukuran kita masing-masing, ukuran jahadu kita, ukuran riyadhah. Dan ini sudah berapa kali saya matur Rasulullah, saya menganturkan doa yang saya ta'alif ini. Maka tapi ingat doa ini nanti, jika salah gunakan luntur. Seorang mu'alif doa ini biasa pakai angger-angger. Aneh, angger-angger jika dilanggar luntur doa itu.
Doa ini hanya untuk perjuangan Allah. Tidak sekedar ngindukun, tidak boleh saya. Yang mudah-mudahan kau ke Jepang nanti diberi. Sangatlah ya, mudah-mudahan tidak akan lagi Jepang nanti akan. Setelah besar seperti kita ini, mengapa justru kita kurang dijabahi? Karena rasa tawakal kita kurang kepada Allah. Jika kita membanggakan dengan diri kita, maka Allah akan wakalahu, akan menyerahkan urusan kita kepada nafsu kita, dan Allah akan cuci tangan. Ini tiga kami. Maka sebaiknya kita senantiasa tawakal dimanapun, di setiap saat, setiap keadaan. Kita tawakal, maka Allah akan mewakili diri kita untuk mengatur apa yang sedang kita perjuangkan, baik ini untuk urusan perjuangan atau urusan pribadi masing-masing. Tawakal adalah suatu senjata yang paling utama. Tanpa tawakal, doa kita tidak akan ada. Bahkan kalau perlu tanpa doa, dengan tawakal itu saja Allah akan memberikan kepada kita. Dan walaupun dengan doa yang tidak ada tawakal, sulit untuk diterima, bahkan ditolak. Jadi berdoa itu harus ada tawakal. Diserai tadzuru di hadapan Allah. Maka didawukan iqbalu Allah bisiddati zulli wal ingkis. Kalau menghadap kepada Allah harus dengan sungguh-sungguh, merasa hina, zalim, nelongso. Tanpa ada rasa itu, doanya tidak akan diterima. Ma'atabarri anil kuwah, dan tidak merasa punya kekuatan apa-apa, tidak punya kekuatan untuk ikhtiar sama sekali, lahiriah pun tidak ada. Tidak dibanggakan, bahkan berdoa itu aja tidak bisa, apalagi ikhtiar untuk keluar dari masalah. Sedang berdoa ini sendiri kita tidak bisa. Doa kita karena Allah menggerakkan kita. Jika kita dalam keadaan berdoa senantiasa demikian, maka akan dijabah. Kalau perlu tidak berdoa, tapi hanya tawakal sungguh-sungguh, Allah akan mengoffer semua kebutuhan kita, ditangani oleh Allah SWT. Tapi kalau kita mencoba-coba membanggakan ikhtiar kita, membanggakan usaha kita, dan tidak menyerahkan kepada Allah, Allah akan melepas dan mewakilkan ini kepada nafsu kita sendiri. Maka inilah mengapa kita berdoa, mengapa kita memohon belum diijabahi Allah, baik dalam perjuangan atau individu kita.